Imbauan tidak mudik menjadi pesan terakhir almarhum Didi Kempot mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Pemprov Jateng mengakui masih banyak pemudik dari Jabodetabek yang pulang kampung atau mudik di tengah pandemi corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta proses hukum bagi pemudik yang pulang sembunyi-sembunyi ke Jawa Tengah. Langsung kita bergabung dengan beliau yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Ya Pak Ganjar, sebelumnya kami tim Seputar News RCTI turut berduka atas kepergian Maestro Jawa Didi Kempot yang juga merupakan warga Jawa Tengah. Terima kasih, terima kasih. Ya Pak Ganjar, nih kalau melihat dari kondisi saat ini, apakah Bapak sudah menerima laporan mengenai banyaknya pemudik yang masih nekat mudik ke Jawa Tengah? Ya, kami selalu memantau tiap hari, Mas Cokro. Jadi kita membuat beberapa pengamanan ya, mulai dari checkpoint yang tersedia, baik yang dikelola oleh kementerian, oleh kepolisian maupun oleh dinas, baik provinsi maupun kabupaten. Dan sampai dengan hari ini sudah 600.000 lebih. Terus kemudian kita coba cross-check dengan yang ada di level desa, karena mereka sudah sampai di desa. Terus kemudian yang di desa kita juga coba data terus-menerus. Dari yang masuk ke daerah atau wilayah Jawa Tengah, terutama selama PSBB diterapkan di Jakarta atau Jabodetabek. Nah, pada saat itu sudah sekitar sampai kemarin itu 80.000 lebih yang kami data setelah PSBB mereka masuk ke desa-desa. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua di Jawa Tengah. Nah, Pak Ganjar, kalau sejauh ini koordinasi dengan Dishub maupun aparat kepolisian, terutama untuk bisa menahan lajunya pemudik untuk masuk atau masih nekat untuk masuk ke Jawa Tengah seperti apa, Pak? Ya, kemarin kita rapat dengan Pak Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Menko PMK ya, dari kepolisian, lengkaplah kemarin dengan beberapa provinsi untuk kita mencoba mengantisipasi ini. Karena setelah penerapan PSBB dan dibuat aturan larangan mudik, ada suasana awal yang kita coba lebih persuasif, tapi nampak-nampaknya masyarakat masih abai soal itu dan pusat sudah akan menentukan bahwa ini akan dilakukan tindakan tegas. Harapan saya itu bisa dilakukan. Hanya memang saya orang yang percaya kalau itu saja dilakukan, orang akan mencari jalan-jalan tikusnya. Kalau itu kemudian sampai kita terapkan undang-undang karantina, maka hukumannya cukup serius, bisa sampai 1 tahun, dendanya bisa 100 juta, dan itu sebenarnya kami tidak ingin. Tapi Mas Cokro, saya sih percaya sebenarnya cara pencegahannya adalah tidak menggunakan pagar tembok. Pagar tembok itu artinya dibuat partisi, dibuat ketentuan ketat. Tapi mari kita pakai pagar mangkok. Sehingga pagar mangkok yang lebih hebat dari pagar tembok itu adalah mereka yang tetap ditinggal di situ kita openi. Kita berikan bantuan-bantuan, apalagi kepada mereka yang sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan atau kesulitan untuk bisa makan. Yang kelompok ini saya kira yang mesti dijamin. Kalau yang ekonominya menengah ke atas, saya kira relatif cukup mudah untuk kita mengaturnya, karena mungkin mereka sudah tinggal di Jakarta, inginnya mau lebaran saja, yang ini insya Allah sih lebih gampang untuk diatur. Ini menarik ketika Bapak menyebutkan pagar mangkok, ini berarti mengantisipasi dan juga melayani para masyarakat yang tentu terdampak atas COVID-19 ini dari segi ekonomi. Namun kalau melihat dari rencana untuk pengaktifan hukuman, yaitu tanggal 7 Mei, ini juga sempat dikritisi oleh Bapak, kenapa harus 7 Mei, kenapa tidak diaktifkan secepatnya. Ini bagaimana sejauh ini, Pak? Iya, sebenarnya begini, karena kami mendapatkan perembesan itu. Dan begini Mas, ini bukan soal perembesannya buat kami. Ini soal penyakitnya begitu. Ini soal penularannya begitu. Apalagi kalau mereka sembunyi-sembunyi, terus kemudian tidak bisa kita deteksi, itu bahaya. Itu bahaya betul gitu ya. Maka kalau kemudian dia bisa dikunci di sana, terus kemudian tidak pulang, terus kemudian diopeni, mereka mungkin akan mau bertahan. Tapi kalau sudah tidak dapat penghasilan kan sulit. Maka yuk kita bareng-bareng bergotong royong untuk menahan mereka. Ini sudah ada kasus Mas di Jawa Tengah. Kami mencermati kemarin
pulang, naik travel dari Jakarta ke Cilacap semua positif. Ya, langsung kita karantina. Kalau bisa dikarantina nanti dia bisa baik, mudah-mudahan kita bisa memangkas proses atau potensi penyebarannya. Dari Jawa Timur kemarin kita komunikasi juga dengan Pemprov, Pemkab yang ada di Jawa Timur, beberapa pondok pesantren yang akan pulang dan beberapa sudah pulang. Ini juga coba kita pantau terus-menerus. Kemudian yang sudah lama istimewa ulama yang dari Goa kita masih terus saja mencari dan kita berharap mereka melapor agar ini bisa juga kita cek. Belum lagi yang kita hitung nanti potensi transmisi lokal. Jadi sekarang tidak lagi cerita dalam konteks boleh atau tidak boleh hukuman atau tidak, maka biar seluruh pemirsa RCTI tahu bahwa kami melarang bukan karena itu, tapi kami sayang sama panjenengan, kami sayang sama keluarga Anda agar tidak tertular. Ingat, ini OTG, orang tanpa gejala itu bahaya. Itu dicek dengan thermal gun gitu, ditembak kepalanya itu tidak cukup. Betul. Tidak cukup betul-betul, maka kita mesti masing-masing punya kesadaran itu. Kalau kesadaran itu tidak dibangun, saya khawatir waktu berakhirnya ini akan semakin lama dan ekonomi berhenti, situasi sosial kemudian menjadi tidak enak, situasi keamanan terganggu dan seterusnya. Ini efeknya luar biasa. Ekonomi sekarang tumbuh melambat sekali dan ini masa depan kita bersama loh yang harus kita jaga. Ya, semoga pesan ini terus diingat oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat di Jawa Tengah. Tapi kalau melihat dari data yang Bapak terima tadi, yang sempat Bapak sampaikan, apakah sudah tercatat siapa saja yang masuk atau berapa jumlah yang masuk kategori ODP ataupun misalnya PDP, mohon maaf, atau yang terinfeksi? Kalau semua datanya ada di corona.jateng.prof.go.id ya, corona.jatengprof.go.id. Jadi Mas, yang mereka datang ini kita ODP-kan semua aja. Dan itu nanti muncul persoalan-persoalan di level desa. Ini saya cerita aja ya. Kemarin teman dari Kudus menyampaikan kepada saya, ini Pak, kami cara bekerja. Satu orang sudah pulang, dia ABK kapal, terus kemudian dia harus karantina di rumah, tapi dia keluar di pos ronda. Kemudian ada patroli dari desa itu, terus kemudian mereka diingatkan, waduh marahnya luar biasa, sehingga hampir bertengkar. Dan ini bukan satu saja, di banyak tempat terjadi. Artinya sampai di lapangan, situasi-situasi relasi sosial ini terganggu, situasi emosionalnya juga terganggu. Maka dampaknya sangat luar biasa. Dan saya sangat hormat, saya mengapresiasi kepada mereka yang tidak pulang. Ya. Kenapa? Karena mereka ini patriot bangsa juga. Mereka pejuang juga, mereka berkorban juga. Maka saya katakan tadi, pagar mangkok itu lebih baik dari pagar tembok. Ini bagian dari preventifnya. Ya represifnya kalau itu masih nekat, udah deh. Sudah kembalikan saja kalau kemudian kita bisa mendata, kita bisa sampaikan ini atau diproses secara hukum begitu. Karena ini sangat berbahaya. Ya, pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Baik, Pak Ganjar, kalau tadi kita membuka dengan imbauan dari almarhum Didi Kempot, apa kenangan Bapak bersama almarhum? Banyak sekali, karena seringkali di banyak event beliau sering datang menghibur. Saya pernah membatalkan konsernya dia karena kita undang dia. Jadi dia sudah punya jadwal konser, terus kemudian kita undang, Mas Didi kesini dulu dong. Wah Pak, ini sudah konser Pak. Ya minta tolong lah, akhirnya ya dia pergi. Tapi nanti jangan lama-lama ya. Kalau tidak salah 6 lagu aja gitu. Karena dia sudah ditunggu sehingga dia tunda sebentar di tempat konser semula. Akhirnya suatu ketika di konser semula juga dibatalkan. Jadi saya harus nelponin panitia yang awal gitu, dan saya tidak enak betul karena posisi itu ini yang kejadian yang pernah saya ingat sama Mas Didi. Ya, kita semua kehilangan sang maestro, dan apakah ada lagu-lagu yang membuat Pak Ganjar juga ingat dengan almarhum? Ya, semua kalau sudah teriak cendol dawet semua akan bergoyang luar biasa. Atau stasiun balapan Solo itu semua sangat ingat. Bahkan di salah satu stasiun televisi ketika dia konser Amal dari Rumah itu, saya dijadikan misteri guest-nya, kemudian terus kita ngobrol, kita bercanda. Saya waktu itu pernah juga di Colomadu di Karanganyar, tampil bersama Mas Didi, tapi karena waktu itu lagi ada awarding,
saya membaca puisi, setelah itu Mas Didi tampil dan habis acara itu kita ngobrol banyak sekali tentang berkesenian begitu dan bagaimana Mas Didi seorang maestro yang tetap merakyat itu menjadi kerubutan warga saat itu untuk orang bisa makin memegang karena popularitas dia yang naik sangat luar biasa. Ya, sang maestro yang sangat humble. Dan terakhir Pak Ganjar, apa pesan dari Bapak untuk para sobat ambyar yang telah kehilangan maestronya saat ini? Mari kita doakan, kita tetap kompak, kita tetap berkarya, dan untuk yang ada di sekitar Solo Raya, yang takziah, saya menyarankan yuk kita doakan dari rumah saja ya Mas Didi ya. Kita hormati semua dan kita penuhi medsos kita untuk memberikan doa-doa kepada Mas Didi dan keluarganya. Baik, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI.